Salam bisa simple learning. Nah, teman-teman, kalau lapar, makan lontong. Siap belajar pastinya dong? Oke deh, langsung aja. Nilai stasioner, fungsi naik, fungsi turun. Ya, kita kenalan dulu dengan istilah-istilahnya. Fungsi naik dulu ya. Oke, lihat gambarnya dulu kayak begini nih. Ya, keterangannya gini nih. Nih, lihat tuh. Nilai X1-nya lebih kecil dari X2 ya. Oke, nah kemudian nilai fungsi daripada X1 ya lebih kecil daripada fungsi X2 seperti itu. Makanya fungsinya nah, ya katakanlah ini 1, ini 5, ya ini 1, ini 5. Ngerti fungsi naik? Oke, gambarnya gitu dulu. Nah, syaratnya ini f aksen X lebih besar daripada 0 ya, alias turunan dari fungsi X lebih besar dari 0. Oke, untuk gampangnya nanti lihat contohnya aja. Oke, nah lanjut dulu fungsi turun. Gambarnya ya turun, garisnya seperti ini ya. Nah, X1-nya lebih kecil daripada X2, tapi nilai daripada fx1-nya ini lebih besar daripada nilai fx2. Wah ya, katakanlah nih 5, ini 1 gitu, seperti itu. Oke, turunnya pokoknya turun. Syaratnya f aksen X lebih kecil dari 0. Oke, nah berikut stasioner. Stasioner itu apa sih? Artinya fungsi tidak naik dan tidak turun gitu ya. Jadi nggak naik nggak turun ya stuck gitu ya mungkin. Seperti itu. Oke, lanjut di halaman berikut. Oke, lanjut ya nih. Syarat stasioner ya. Y aksen sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0 ya. Turunan pertama dari fungsi X sama dengan 0. Nah, ada 3 jenis stasioner nih. Lihat nih, boom. Wah, ada 3 nih ya nih. Lihat ya, kalau dengan turunan pertama ya bakal ada seperti ini. Gambar garis bilangan dan gambar garis naik turun seperti ini. Oke, kenalan dulu aja ya. Nah, ini lihat. Pertama garisnya naik nih, dari kiri kanan naik, kemudian dari tengah-tengah capai puncak atau maksimumnya ya, lalu turun. Nah itu disebut stasioner maksimum ya, yang di atas puncak ini. Oke, kemudian yang tengah nih ada nih dari awal dari kiri ke sini turun, dia kemudian naik. Ini disebut stasioner minimum. Kemudian ada lagi yang ini naik terus, ada yang ini turun terus ya. Ya bukan maksimum, bukan minimum gitu ya. Karena kan naik terus, maksimumnya berapa nggak tahu ya. Bukan minimum kan ini turun terus nggak tahu ya. Oke. Lalu ada turunan kedua nih, F double aksen X ya. Untuk yang maksimum, F double aksen X yang lebih kecil dari 0. Untuk minimum, F double aksen X lebih besar dari 0. Bukan maksimum, bukan minimum, F double aksen sama dengan 0. Untuk gampangnya lihat contohnya nanti, oke? Nah, menentukan nilai stasioner atau Y stasioner ya, caranya tinggal substitusi nilai X stasioner ke dalam fungsi X seperti itu ya, oke? Nah, strategi kita lihat nih, mau ngegambar yang ini gimana nih, yang di garis-garis ini ya, oke? Pertama, tentukan dulu f aksen X sama dengan 0 ya, oke, kita pakai turunan pertama, oke? Gambar garis bilangan seperti ini. Nah, cek daerah plus dan minus. Caranya dengan mensubstitusi nilai X sembarang ke dalam f aksen X ya, dapat plus minusnya yang mana. Kemudian didapat interval fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Oke, fungsi naik, fungsi turun. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, lanjutannya nih. Ada beberapa kasus nih. Kasus ya. Nah yang fungsi X selalu naik ya. Syaratnya f aksen X lebih besar daripada 0. Oke. Yang B, fungsi X selalu turun. Berarti f aksen X lebih kecil dari 0. Nah lalu ada nih f(x) tidak pernah turun ya. F aksen X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian f(x) tidak pernah naik, berarti f aksen X lebih kecil sama dengan 0. Oke, langsung contohnya aja yuk. Contohnya nih, diketahui f(x) sama dengan 3x pangkat 3 tambah 3x kuadrat minus 3x tambah 3. 3 semua nih ya. Tentukan A, interval f(x) naik, yang B turun, yang C titik stasioner dan jenisnya. Oke, nah langkah pertamanya kan tadi ini ya, berarti kita harus mencari turunan pertama ya, f aksen X-nya dulu. Oke, cari nih 3x pangkat 3, 3-nya turun ke depan, jadi 3 kali 3 9. X pangkat turunan pangkatnya kurang 1 ya, udah. Kemudian tambah nih 2 turun ke depan, jadi 2 kali 3 6. Kemudian jadi X, udah ya. Ini min 3x jadi min 3, turunan plus 3 0, udah ya. Nah ini faktorin teman-teman ya, faktorin set. Nah ya, nah ini teman-teman bisa trial error, tapi ini bisa nih 9x kuadrat kan bisa 9x dikali x, betul ya. Nah kemudian ini min 3 itu bisa min 3 kali plus 1 ya, trial error aja teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita cek dulu, ini kan 9x dikali plus 1 itu plus 9x ya. Kemudian min 3 dikali x itu min 3x. Jumlahin jadilah 6x ya, positif sama dengan yang di tengah sama ya,
Nah, berarti hasil pemfaktorannya benar ya. Teman-teman, ini aku nggak akan jelasin panjang-panjang. Teman-teman udah harus bisa ya kalau udah masuk pelajaran turunan, udah harus ngerti tentang ini ya, pemfaktoran seperti ini. Oke, nah lanjut. Kita yang A, interval fungsi naik ya, f(x) naik. Berarti syaratnya apa tadi? F aksen X lebih besar daripada 0 ya, gampangnya naik gitu, set gitu ya, lebih besar dari 0 gitu ya, membesar seperti itu ya. Oke, ngapalinnya. Oke, nah kalau lagi nih teman-teman, f aksen X lebih besar daripada 0, ambil aja sih yang ini 9x min 3 sama x plus 1 lebih besar dari 0. Oke, nah ini kan ada titik-titik nih, 9x min 3 sama dengan 0, berarti 9x sama dengan 3, berarti x-nya 3/9, 1/3. Kalau yang ini x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya min 1 ya. Oke, udah harus cepat di sini teman-teman ya. Aku nggak akan terangin panjang-panjang. Oke, ini bulatan kosong karena ini nggak ada tanda sama dengan di 0-nya. Oke, lalu cara cepatnya gini, ini kan x kuadrat, 9 itu positif, berarti ini plus duluan, plus min plus. Oke, nah seperti itu cara cepatnya. Nah kemudian teman-teman lihat, ini kan maunya lebih besar dari 0. Ini aku ganti warna coklat dulu. Lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 apa? Positif itu lihat dari sini ke sini, dari sini ke kanan. Oke, aku lupa. Min 1 sama 1/3 harus diplot di sini. Min 1 duluan ya, yang negatif duluan, baru positif 1/3. Aduh, kelupaan. Gak apa ya. Oke, nah interval fungsi naik kita udah bisa jawab. Interval fungsi naiknya berarti adalah x lebih kecil dari min 1 ya, atau x lebih besar dari 1/3 ya, berdasarkan gambar yang sebelah sini. Oke, bisa ya. Lanjut nih yang B. Aku di sini aja ya. B. Nah, interval fx turun ya, turun. Berarti fx-nya f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Nah, teman-teman langsung gambar aja. Kenapa? Karena ini kan sama gambarnya, sama titiknya dengan yang ini. Ya, cuma beda dikit di sini nih. Ini min 1, ini 1/3 kita ambil dulu. Nah, ini plus min plus. Nah, lihat di sini bedanya. Kasih hijau. Ini lebih kecil dari 0, negatif. Maunya negatif, berarti yang ini. Nah, gitu. Berarti interval fx turunnya kita bisa tulis. Ganti merah dulu. Nah, berarti antara min 1 sampai 1/3. Nulisnya min 1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 1/3. Oke, udah harus bisa ya teman-teman. Nah, kalau udah titik stasioner dan jenisnya di halaman berikut aja ya. Oke, yang C nih titik-titik stasioner dan jenisnya. Pertama-tama kita gambar garis bilangan dulu ya. Oke, garis bilangan nih. Set seperti itu biasa. Nah, kasih bulatan 2 biji. Nah, terus kan min 1 dulu baru 1/3 ya, seperti yang tadi kita udah dapat titik-titiknya. Kemudian ini kan tandanya tadi plus min plus ya. Oke, nah kemudian teman-teman ini yang ngebedain sama AB. Yang C itu gini. Lihat. Aku kasih warna coklat. Nih, ini teman-teman buat penanda aja biar mudah gambarnya. Ini kasih garis putus-putus seperti ini. Nah, seperti itu. Yang plus berarti garisnya naik. Gini naik, set, naik. Kemudian yang min garisnya turun, set. Nah, stop di yang titik ini. Nah, udahnya plus lagi kan, berarti naik lagi. Nah, gitu. Mudah kan? Nah, lihat nih. Nih, aku kasih titik di sini. Ini berarti yang titik stasioner maksimum. Seperti itu. Oke. Nah, berarti ini udah tahu dong. Berarti yang ini titik stasioner minimum. Nah, gitu. Ngerti teman-teman? Oke. Nah, lalu kalau titik itu berarti harus dapat x sama y-nya dong. Betul, pintar teman-teman ya. Kita udah punya x-nya ya. Untuk yang maksimum nih kita kerjain. Kan x-nya udah punya min 1. Kita harus cari y-nya. Oke, nah y-nya itu masukin ke si f x. Berarti y-nya itu f daripada min 1. Ya, si ungu nih. 3x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 3x plus 3. Yang 3 semua. Si x-nya ganti dengan min 1. Kita ngerti? Nah, lihat nih. 3 kali min 1 pangkat 3. Ya, ditambah 3 kali min 1 kuadrat. Min 3 kali min 1 tambah 3. Oke, kita hitung cepat. Min 1 pangkat 3 min 1 ya. Min 1 kali 3 min 3. Min 1 kuadrat 1. 1 kali plus 3 plus 3. Min 3 kali min 1 plus 3. Ini plus 3 terakhirnya. Oke, nah lihat nih. Set. Min 3 tambah 3. Coret aja 0. Tinggal 3 tambah 3. 6. Berarti y-nya 6. Udah dapat. Berarti
Yang ini disebutnya titik stasioner maksimum ya. Nah, langsung aja titik maksimumnya berarti min 1,6 seperti itu. Oke, bisa. Nah, lanjut di sebelahnya ya yang minimum. Berarti kita akan mengerjakan si X sama dengan sepertiga ya. Nah, ini berarti fungsi dari sepertiga seperti itu ya. Nyari Y-nya. Y sama dengan, nah gitu. Oke, berarti Y-nya masukinlah ke sini. 3 kali sepertiga pangkat 3 ya. Tambah 3 kali sepertiga kuadrat. Kurangi 3 kali sepertiga tambah 3. Cakep? Nah ya. 3 kali sepertiga pangkat 3 berarti 1/27 ya. Ngitungnya kudu cepet teman-teman ya. 3 kali sepertiga kuadrat 1/9. Oke. 3 kali sepertiga 1 ya. Berarti ini min 1 tambah 3. Oke, cakep. Nah, lihat teman-teman, 3 kali 1/27 coret aja. 3 dengan 27-nya jadi 9. 27 bagi 3 kan 9-nya berarti 1/9 tambah. Nah, ini teman-teman jangan dicoret. Kenapa? Karena ada /9 di sini. Berarti 3 kali 1 aja cukup. 3/9. Cakep. Nah, kemudian teman-teman gini, untuk mempersingkat aja penulisan, lihat. Min 1 tambah 3, 2. Nah, 2 itu berapa per 9? Nah, 9 kali 2, 18. Betul ya, 18 bagi 9, 2. Cakep sekali. Kan jadi mempersingkat penulisan. Oke, nah, tinggal hitung. Kan ini udah per 9 semua. Tinggal jumlahin. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 18, 22. 22/9 itu Y-nya. Oke, nah berarti untuk titik minimum. Titik minimumnya berarti bukan min, 1/3,22/9. Oke, bisa nomor 1 lanjut. Ya, nomor 2 nih diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 minus setengah x kuadrat minus 2x plus 1. Tentukan interval fungsi tidak pernah turun, yang B tidak pernah naik ya. Masih ingat syaratnya? Yang fx tidak pernah turun ya, f aksen x lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, untuk yang tidak pernah naik berarti f aksen x lebih kecil sama dengan 0. Oke, nah berarti kita harus nyari f aksen x-nya dulu. Oke, kita cari yuk. Turunan 2x pangkat 3 udah cepet ya teman-teman. 6x kuadrat minus, nah ini setengah x kuadrat, 2-nya turun ke depan, setengah kali 2 tuh berarti tinggal x. Oke, nah minus ini 2. Oke, bisa ya teman-teman. Nah kalau udah, ini f aksen x lebih besar sama dengan 0 ya untuk yang tidak pernah turun. Ya udah, kita kerjain. Nah, berarti ini f aksen x lebih besar sama dengan 0. Dah, tinggal ini 6x kuadrat minus x minus 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Kita faktorin yuk. Nah, seperti ini nih, lihat teman-teman. 6x kuadrat itu kan bisa 3x dikali 2x seperti itu. Oke, nah kemudian nih min 2 itu gini, min 2 kali plus 1 ya. Aku ini pakai feeling kan udah cepet gitu ya. Teman-teman harus bisa cepet juga ya. Oke, nih kita cek 3x kali plus 1 itu kan plus 3x. Kemudian min 2 dikali 2x itu min 4x. Ini kita ngecek ya. Nah, plus 3x min 4x adalah min x ya, sama dengan yang di tengah. Berarti pemfaktorannya betul ya. Oke, nah lanjut. 3x min 2 sama dengan 0 berarti x-nya 2/3 ya. Ngerti teman-teman nyari x-nya. 2x plus 1 sama dengan 0 berarti x-nya min setengah ya. Udah harus bisa cepet ya teman-teman. Nah, gambar garis bilangan. Nah, tandanya ini bulatnya penuh karena ada sama dengan di sini ya, lebih besar sama dengan 0. Set, seperti itu. Kemudian nih duluan siapa? Min setengah duluan ya kan, negatif duluan. Kalau udah 2/3. Udah, cara cepetnya ingat teman-teman, ini kan x kuadrat koefisiennya 6 positif. Berarti ini positif duluan. Plus min plus ya. Ingat cara plus min plus atau min plus min hanya berlaku buat x-nya kuadrat. Oke, cakep. Nah, lihat. Maunya itu ini aku ganti coklat aja. Maunya itu lebih besar sama dengan 0 alias positif. Positif itu berarti dari min setengah kita gambarin ke kiri, dari 2/3 kita gambarin ke kanan. Berarti intervalnya udah bisa dapet nih. Yang tidak pernah turun itu berarti x lebih kecil sama dengan min setengah, atau x lebih besar sama dengan 2/3. Cakep. Itu yang A. Set. Nah, kemudian yang B. Yang B itu tidak pernah naik, berarti f aksen x lebih kecil sama dengan 0 ya. Yang B, tulis B-nya dulu. F aksen x lebih kecil sama dengan 0. Nah, enaknya itu tinggal copy paste dari yang A aja. Teman-teman tinggal gambar garis bilangan. Nah, kita copy paste di sini min setengah, di sini 2/3. Ini samain plus min plus. Udah, kalau udah teman-teman lihat
Ini lebih kecil sama dengan 0 berarti negatif. Negatif itu berarti yang di tengah. Dari min setengah sampai 2/3 saja cukup. Kalau udah tinggal nulis. Ya, interval fungsi tidak pernah naik berarti yang ini. Di antaranya ya berarti tulisannya gini. Min setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2/3. Itu interval fungsi naik turun dan stasioner bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita